Baik, di sesi ini kita akan melihat contoh penggunaan framework Spring Boot untuk membuat REST API sederhana yang dalam kasus kita shopping list kita akan kita akses dengan akan kita buatkan REST API-nya. Ya. Oke, kita langsung saja mulai. Jadi ini adalah contoh yang kita pakai terakhir. Ini adalah penggalan kode untuk membuktikan Spring repository kita sudah berjalan. Nah, sekarang kita tidak gunakan, kita beri komentar saja. Ya, ininya tetap ada nggak apa-apa. Kita tes run. Kita pastikan tidak ada output dari program kita kecuali output standar dari framework Spring Boot. Ya, seperti ini. Program kita sudah running, sudah started, seperti itu. Ya, dan tidak ada output lain-lain. Oke, kita stop lagi. Nah, struktur kita yang terakhir adalah seperti ini. Ya, jadi ada entity, ada repository. Karena kebetulan kita nggak bikin lagi subdomain di dalam sini ya. Maka kita sekarang mau membuat REST API-nya untuk menampilkan daftar belanjanya kita dengan metode HTTP GET. Caranya, jadi di sini kita akan punya package yang baru. Kita beri nama misalnya HTTP. Kita akan buat kelas controller. Kita beri nama shopping list controller. Atau saya singkat saja CTRL. Kalau secara RPL, ini tergolong di dalam stereotype boundary. Oke, gitu ya. Nah, apa saja metode yang ada? Katakanlah kita rancang akan ada metode untuk memproses request HTTP GET. Misalnya kita bilang get all. Ya, ini akan mengembalikan daftar seluruh shopping list yang ada. Ya, nama kelasnya itu namanya daftar belanja. Ya. Nah, metodenya seperti get all. Ini akan merespon terhadap HTTP GET. Oke, mari kita buat kelasnya. Ini letaknya di dalam package HTTP, ya. Ini package kita, entity repository. Tambahkan ke Git, oke. Metodenya tadi. Begitu, ya. Ini get all, iterable daftar belanja. Nah, mungkin Anda melihat apa itu iterable. Iterable prinsipnya mirip seperti halnya kalau kita menggunakan list ataupun collection, ya. Intinya mengembalikan koleksi objek ini, daftar belanja. Namun yang iterable ini adalah nantinya dia bisa di iterator seperti pakai for each. Sebenarnya untuk keperluan program kita ini tidak ada bedanya kalau Anda menggunakan ini iterable ataupun list, ya. Nah, tapi untuk memperkaya
contoh-contoh yang Anda lihat di sini saya gunakan iterable. Ya, kita beri sedikit dokumentasi, catatan, mengembalikan daftar objek, daftar belanja untuk pengaksesan HTTP GET. Ya, jadi jika diakses pakai HTTP GET, ini akan kembalinya daftar belanja. Oke. Nah, untuk menandakan bahwa ini adalah REST API, pertama kelas ini Anda perlu berikan anotasi, yaitu anotasi REST controller. Ya, ini adalah anotasi milik dari Spring Boot, ya, Spring Framework yang kita gunakan. Oke, jadi pastikan importnya tepat seperti ini. Kemudian, kalau Anda pengen nanti ngaksesnya pakai belakang URL-nya itu ada slash-slash-nya, Anda bisa tambahkan di sini request mapping. Ya, kita di sini nggak usah dulu request mapping, gini dulu. Kemudian di sini baru menandakan bahwa ini adalah REST controller. Ya, nah, untuk menandakan bahwa metode ini akan merespon terhadap HTTP GET, kita perlu beri anotasi lagi. Anotasinya, karena ini kita akan HTTP GET, maka anotasinya adalah GET mapping. Jadi bisa Anda tebak, kalau kita mau merespon terhadap metode selain HTTP GET, misalnya POST, maka Anda di sini makainya POST mapping. Kalau Anda akan merespon terhadap page, page mapping, dan seterusnya. Ya, ya, get mapping seperti itu. Oke, nah di sini kita akan mereturn objek daftar belanja. Atau kalau mau kita tes dulu, oke, ini kita nggak usah return objeknya dulu, kita return setelah sekedar sebuah pesan aja. Ya, mungkin minggu lalu sudah ada kita coba. Nah, di sini langsung saja kita return sebuah string pemanggilan HTTP GET berhasil. Gitu. Ya. Oke, sudah running. Ini supaya nggak bingung terlalu banyak. Kalau ada terlalu ada error, Anda takutnya scrollnya kebablasan sampai ke sini, maka yang ini mending saya klik kanan, saya clear dulu. Ya, supaya Anda bisa lebih fokus kalau ada terjadi error di bagian sini. Oke, mari kita akses di sini. Saya buka tab baru aja. Enter. Oke, pemanggilan HTTP GET berhasil. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mengembalikan list daftar belanja. Ya. Mungkin Anda mengaksesnya melalui tool seperti Postman ataupun memakai seperti Insomnia, itu juga bisa. Ya. Ini kita stop. Kita kembalikan, maka ini akan mengembalikan tadi iterable daftar belanja. Ini adalah controller. Jika kita buat berlayer yang sudah pernah kita pelajari, kita pengennya itu alurnya seperti gini, ya. MVC sederhana, ya. Jadi di sini klien akan mengakses Anda melalui HTTP method yang akan diterima oleh controller Anda. Itu kita bilang REST API controller. Lalu akan memanggil servisnya kita, objek-objek servisnya kita, kemudian objek servis ini nanti akan berhubungan dengan entity-nya kita, termasuk berhubungan juga dengan repository. Ya.
ini akan berhubungan juga dengan repository. Rencananya begitu. Nah, ini sekarang servisnya kita belum ada. Kita baru ada entity dan repository. Kalau untuk contoh, bisa saja dari API controller ini, saya mengambil ke repository untuk mengembalikan daftar entity-nya. Ya. Nah, tapi kalau kita mau mewujudkan layering seperti ini, ya udah kita sediakan dulu servisnya, ya. Meskipun servisnya hanya sederhana, sekedar memanggil repository dan mereturn lagi, gitu. Untuk keperluan kita ini servisnya sederhana saja. Jadi nanti rencananya gini ya, kita akan deklarasi private shopping list service, kita beri nama service, dan kita berikan anotasi auto-wired untuk auto dependency injection, dan rencananya nanti kita panggil begini, return service get all, ya. Atau supaya nama metodenya sedikit beda, kita beri nama get all data. Tentunya ini masih error karena belum ada. Nah, sekarang mari kita buat kelasnya. Kita letakkan di package service. New class lagi, kita bikin. Seperti itu. Nah, agar Spring Boot bisa mendeteksi bahwa shopping list service ini adalah sebuah komponen yang bisa dia auto inject, maka kita perlu memberikan anotasi pada kelas service ini. Ya, anotasinya itu berupa service. Jangan keliru, service-nya kita pakai yang dari org Spring Framework Stereotype. Sebenarnya selain service, Anda juga bisa menggunakan anotasi yang lain, sebagai contoh komponen misalnya, dan lain-lain. Namun, untuk kasus ini kita gunakan service, ada alasannya, karena di sini kita mau menyimpan business logic misalnya, nanti ada transaction dan lain-lain ya. Meskipun untuk kasus kita belum ada sampai ke situ, tapi kita berlatih aja, kita makainya di sini service. Ya. Lalu metode yang akan dibutuhkan tadi adalah get all data. Nah, seperti itu. Sekarang pertanyaannya dari mana kita kemudian mendapatkan datanya? Kalau dari skemanya kita tadi di sini, si service ini akan nanti memanggil si repository. Kalau entity sudah pasti digunakan, karena di sini saja kita sudah menggunakan return value-nya, ini ada menggunakan tipe daftar belanja. Ya. Nah, sekarang repositorinya, karena tadi sebelumnya sudah kita buat di sini repositorinya, ini menggunakan bawaan dari Spring Boot, maka untuk menggunakannya, saya close dulu ya yang lain ini. Maka untuk menggunakannya, kita deklarasikan sebagai atribut di kelas service ini. Pakai auto-wired juga, private repository tadi. Ya. Mungkin sebaiknya nanti kelas ini kita rename aja ya menjadi shopping list repo. Sementara kita biarkan dulu seperti ini. Lalu untuk mengembalikannya kita bisa repo.find all. Nah, find all ini udah mengembalikan list daftar belanja. Karena list ini kompatibel dengan interface iterable, jadi kita bisa langsung return aja, ya. Begitu. Ya. Maka kita return find all.
Oke. Di sini kita kembali ke controllernya. Ini sepertinya butuh import. Nah, ini kalau saya diamkan mouse di sini ada hint untuk membantu import class. Saya klik OK, dia import. Nah, seperti itu. Oke, kita tes running. Jadi sebelum running, Anda harus sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Maka framework Spring akan membaca source code kita. Dia temukan ini public static void main-nya, di sini running. Meskipun kita implement command line runner, tapi nggak ada kode yang dijalankan, maka kode ini bloknya sekedar masuk run, tapi tidak ada apa-apa, langsung keluar lagi. Terus berikutnya, Spring akan standby di port 8080 aplikasi kita, dan jika ada yang mengakses dengan HTTP GET, maka controller ini akan dipanggil untuk menghandle request tersebut. Dan karena kita pakainya GET mapping, tanpa ada slash lain di belakangnya, yang akan terlaksana adalah ini. Ya, perlu kita ketahui bahwa kita return-nya itu koleksi objek daftar belanja. Daftar belanja adalah sebuah kelas seperti ini. Nah, otomatis kelas ini akan dibuatkan struktur JSON-nya oleh Spring Boot. Begitu. Tidak selalu tepat untuk kita mengembalikan entity ke controller untuk mengembalikan entity ke si klien. Ya, barangkali ada kalanya lebih sesuai jika kita membuat kelas lain, objek model biasanya. Ya, tapi untuk contoh ini kita langsung return-nya adalah tipe entity. Nah, ini akan dilakukan otomatisasi pengubahan struktur kelas entity ini ke dalam dokumen JSON. Ya, JavaScript Object Notation. Mari kita run. Oke, di sini sudah started. Kita clear dulu. Mari kita uji coba panggil. Ya, localhost 8080, enter. Nah, keluarnya seperti ini. Mungkin tampilannya nggak terlalu nyaman buat Anda. Kita bisa rapihkan kalau Anda pakai seperti Postman atau kalau Anda pakai Firefox, ini bisa lebih rapih nih outputnya. Ya, coba supaya lebih nyaman lihatnya. Dan ini ada banyak sekali. Seharusnya nggak sampai sebanyak ini ya. Ini sebenarnya terjadi pemanggilan sirkular atau rekursif. Dan di sini sampai terjadi error nih. Sepertinya Stack Overflow. Oke, kita coba perbaiki dulu kenapa ini error ya. Jadi datanya keluar berhasil, tetapi terlalu berulang. Sepertinya kita ada sirkular di sini. Sirkularnya itu gini. Kita ada di kelas entity kita. Ini kan yang di return adalah entity ya. Daftar belanja. Daftar belanja ini punya atribut daftar belanja detail. Berupa nama atributnya daftar barang. Kalau kita lihat di daftar belanja detail, itu, nah di sini kita punya relasi lagi ke induknya, many to one. Ya, maka kalau Anda lihat di sini, daftar belanja ini bisa menavigasi ke anaknya, daftar belanja detail. Demikian halnya daftar belanja detail ini bisa menavigasi lagi ke induknya. Ketika dilakukan konversi ke JSON, maka kalau Anda lihat objeknya itu begini. Ini mungkin nggak terlalu jelas. Atau coba saya panggil melalui Insomnia aja ya, supaya otomatis diformat. Oke, ini saya send.
belum saya run, sudah saya stop tadi. Iya. Mari kita tes. Oke, nah Anda bisa lihat ini bersusun seperti ini. Ya. Nah, jangan bingung, kita lihatnya gini. Pertama ini yang di return adalah daftar belanjaan yang pertama, shopping list pertama. Shopping list pertama ini kemudian memiliki atribut daftar barang. Daftar barang itu adalah objek, dia adalah kumpulan. Maka ini ada tanda array ini ya. Coba saya zoomnya gimana nih. Ya, beginilah. Nah, ini muncul lagi array. Objek yang pertama adalah barang belanjaannya, yaitu belanja 1. Oke. Oh, maaf. Maksudnya ini daftar barang ini punya atribut lagi ke induk. Ya, kalau kita lihat di sini daftar belanja, nah ini punya induk. Induk adalah objek lagi. Objek yang mengacu ke daftar belanja lagi. Sehingga kalau Anda lihat ini seperti rekursif. Diambil sini daftar barangnya ketemu induknya. Induknya yang ID-nya 5. Dibaca lagi induknya. Induknya ketemu lagi daftar barangnya. Begitu tuh rekursif. Terus sampai akhirnya biasanya terjadi stack overflow di memorinya kita. Oke, inilah salah satu hal yang kurang baik kalau kita mereturn langsung entity. Bisa tentunya kita akali dengan cara daftar belanja detail nggak perlu navigable ke daftar belanja, begitu. Ya, bisa nggak? Ya bisa saja. Solusi yang lebih baik biasanya kita jangan return entity, tapi kita bikin objek modelnya. Nah, untuk ini saya coba yang ini kita kasih komentar aja dulu induknya. Ada pendekatan lain, biasanya itu Anda bisa beri anotasi JSON ignore ya. Nah, tapi saya nggak terlalu sarankan Anda pakai pendekatan ini. Karena kelas entity kita jadi terpolusikan dengan hal-hal yang terkait dengan keperluan JSON. Padahal kalau kelas entity, seharusnya dia nggak tahu menahu. Ingat konsep separation of concern yang sudah kita pelajari. Ya. Oke, ini ada metode yang membaca atribut induk. Karena atribut induknya saya komentari, maka pasti ini nggak nemu kan, maka kita komentari juga. Baik. Kita run sekali lagi. Oh, sini ada error. Di daftar belanja.java ini baris 79 add daftar barang. Kita beri komentar dulu ya. Oke. Kita eksekusi sekali lagi. Nah, keluarnya seperti ini. Ya. Sudah benar ini. Kita lihat secara pakai insomnia. Nah, keluarnya ini. Gimana cara zoomnya ini? Nah, berupa array tentunya ya, karena kita returnnya iterable. Ini belanjaan yang pertama, ID 5. Kemudian ini daftar barangnya, Anda sudah pelajari bagaimana JSON itu bentuk sintaksisnya ya. Nah, ini adalah rincian barangnya. Barang yang pertama, barang kedua, dan barang ketiga. Benar ya? Jadi tadi yang terjadi itu, barang yang pertama akan dimunculin lagi atributnya, yang mana atributnya adalah mengacu ke induknya lagi daftar belanja, sehingga yang tercetak di sini adalah kembali induk ini lagi, dan terus gitu, rekursif. Ya, oke. Nah, itulah contoh REST API sederhana, tapi baru HTTP GET. Untuk HTTP
post, kita akan coba di sini. Jadi kita akan melakukan insert data belanjaan yang baru ya. Nah, tentunya di sini kita harus menentukan dulu seperti apa struktur body JSON-nya. Seperti ini struktur JSON yang akan kita gunakan untuk melakukan post ke API kita. Jadi dari klien, misalnya menggunakan Postman ataupun aplikasi yang sudah dibangun, ataupun untuk nanti kita pakai Insomnia ini, akan memberikan dokumen JSON dengan format seperti ini. Saya beri keterangan ya, format JSON untuk menyimpan data belanjaan yang baru. Ini formatnya. Oke, saya tidak lagi membahas tentang apa maksud dari JSON-nya, tapi kurang lebih ini atributnya, judul, tanggal, kemudian yang list barang, ini adalah array. Array-nya itu berisi objek lagi seperti ini. Ingat ya, JSON itu adalah JavaScript Object Notation. Jadi, membuat notasi untuk menggambar, untuk apa? Merepresentasikan objek. Ya. Nah, kalau ini objek, kalau dalam pemahaman bahasa pemrograman Java, objek itu pasti memiliki kelas. Maka, jika Anda ingin menerima bentuk JSON seperti ini, objek seperti ini, maka Anda harus bikin kelasnya. Prinsipnya gitu. Oke? Berarti, kita lihat ada sebuah kelas yang memiliki atribut judul, tanggal, dan list barang. List barang ini sendiri adalah collection. Yang collection-nya itu adalah objek yang bentuknya seperti ini. Punya atribut lagi, nama, banyak, satuan, dan memo. Oke, mari kita bikin dulu rancangan kelas untuk yang memuat judul, tanggal, dan list barang. Untuk itu, kita bikin di dalam di dalam package HTTP ini, ya, kita bikin kelas yang namanya shopping data create DTO. Ya. Anda silakan buat shopping data create DTO. Bentuknya seperti ini. Shopping data create DTO. Ya. Ini kita beri komentar merepresentasikan dokumen JSON untuk menyimpan, untuk membuat begitu. Oke. Bentuknya ini sama seperti kelas-kelas Java yang biasa orang bilangnya itu POJO ya, plain old Java object. Kita bentuknya gitu aja, ya, POJO ini. Maka kita sesuaikan judul ini seyogyanya string, tanggal biasanya tipenya sih date ya, tapi kalau biasanya juga value-nya dianggap sebagai string, kita di sini katakan kita pakai date. Date-nya ini dari Java util date ya. Jangan keliru, bukan Java SQL date atau apa, kita pakainya Java util date. Oke. Kemudian ini list barang. Nah, Anda harus perhatikan dulu, setiap nama atribut yang di sini itu harus sama dengan di format dokumen JSON. Kalau JSON-nya di sini judul, Anda juga di sini harus judul. Ini tanggal, di sini juga harus tanggal. Harus bersesuaian nama atributnya. Dan ini list barang, di sini juga harus nama atributnya list barang. Jadi kalau Anda ganti ini jadi judul, jadi title, JSON-nya juga berarti harus title. Gitu. Ya. Nah, ini list barang. Nah, list barang sendiri di sini kan adalah collection ya. Berarti kita putuskan di sini mau tipenya apa. List kah? Jenis collection-nya mau list, set, atau collection,
hash set, dan lain-lain. Saya di sini pilihnya list. Kemudian untuk mendeklarasikan bentuk ini, saya bikin lagi kelas. Ya, karena ini kan objek juga, kita bikin lagi kelasnya. Nama kelasnya itu data barang. Nah, kelasnya itu saya sarankan Anda deklarasikan sebagai inner class di dalam kelas ini, shopping data create detail. Jadi Anda bikin kelas di dalam kelas, bisa kan ya? Nah, tapi kelasnya ini kita berikan kata static di depannya ya, kita berikan modifier static. Oke, namanya bebas apapun. Yang penting nama atributnya itulah yang nanti akan dipakai di format JSON ini ya. Nah, di sini saya beri nama kelasnya data barang, atributnya sama, atributnya harus sama dengan ini, nama, banyak, BYK, satuan, memo, begitu. Di sini saya terima tipe datanya float untuk banyak, ya. Nah, setelah kelasnya sudah, karena Anda tahu ini semuanya private, maka berarti kita harus sediakan setter getter ya, gitu ya. Kita minta bantuan dari IntelliJ, klik kanan, generate, shortcutnya ini, kita create getter setter untuk ketiga atribut ini, oke. Ya, di sini ditaruh. Anda boleh ubah penamaannya jika kurang sesuai. Yang data barang ini juga sama. Saya bikin setter getternya. Oke, jadi seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi kita membuat kelas DTO untuk merepresentasikan dokumen JSON yang akan dikirimkan ke kita untuk kita tangkap. Letak file ini saya taruh di dalam folder HTTP. Mungkin ada baiknya kita ciptakan lagi subpackage DTO gitu ya. Tapi sementara satu tempat dulu dengan si controller. Nah, kita kembali ke controller. Berarti kita harus membuat controller untuk menangkap HTTP post ya untuk dokumen JSON ini. Caranya di controller. Jadi ini get mapping. Berarti Anda sekarang bikin untuk yang post mapping. Ada belakangnya ada slash nggak? Misalnya kita tambahkan slash ya, slash create. Nah, berikutnya metodenya apa? Misalnya metodenya public, return type-nya nanti dulu. Misalnya kita bilang namanya create juga. Ya, create. Nah, kita akan menerima, tadi kita bilang postnya itu dia akan berikan JSON. Untuk bisa menerima JSON, maka JSON itu kan diberikan sebagai HTTP payload ya, sebagai HTTP body. Maka di sini kita berikan JSON-nya itu akan diterima sebagai parameter. Ya, sebagai parameter. Parameter bertipe apa? Ya, apa tipe deklarasi kita untuk objek JSON ini? Tadi kita beri nama shopping data create DTO. Nah, berarti parameternya kita ini. Karena inilah deklarasi kelas yang bersesuaian dengan format JSON yang akan diberikan. Nah, berarti kita punya metode ini create, namanya bebas, boleh apapun. Yang jelas pasti secara programming Anda harus memberi nama yang deskriptif ya. Parameternya adalah shopping data create DTO. Kita bilang saja JSON, misalnya nama atributnya, nama parameternya, begitu. Nah, untuk menandakan bahwa ini nanti adalah diterima sebagai body HTTP request, maka Anda harus beri anotasi di parameter ini. Anotasinya itu adalah request body. Jangan keliru ya, request body-nya ambil yang ini ya. Org Spring Framework Web Bin Annotation. Ya, kebetulan hanya ada satu pilihan, request body. Begitu. Oke. Kemudian di sini kita tentukan return value-nya apa metode ini. Katakanlah setelah memberikan JSON ini, kalau berhasil tersimpan, apa yang Anda berikan kembali kepada klien. Misalnya kita akan return HTTP status
Oke itu kodenya itu 200. Disertai misalnya sebuah pesan, ya. Disertai pesan misalnya data tersimpan. Misalnya seperti itu. Kalau Anda hanya mau return HTTP status, oke, silakan saja sesuai rancangan dari API Anda. Katakanlah untuk kasus kita ini, kita return HTTP status disertai pesan ya. Nah, itu biasanya dibilang sebagai HTTP response. Nah, kita akan gunakan cara ini ya. Berarti return value dari metode kita bisa gunakan yang Spring udah sediakan, yaitu HTTP response. Yang ini. Oke. Lalu di sini kita diberikan pilihan. Generic body-nya mau apa. Misalnya karena kita hanya akan mencetak string gini, kita akan mengembalikan, bukan mencetak, kita akan mengembalikan data tersimpan disertai HTTP status oke, maka data tersimpan ini string, di sini kita tuliskan string. Gitu. Ya. Saya lihat mungkin ini kurang import atau apa. Sepertinya nggak masalah. Oh, kurang tepat ya. Bukan HTTP response, tetapi response entity. Begitu. Anda gunakan response entity ini jika API Anda mereturn respon dalam bentuk JSON juga. Jadi kalau kita berhasil, pesannya kita itu berupa dokumen JSON juga yang bentuknya cuma gini aja. Ya. Data tersimpan. Kira-kira begitu. Atau mungkin tidak ada bentukan JSON, sorry. Karena tidak ada bentukan JSON sepertinya, jadi hanya gini aja. Ya. Oke, jadi ini respon entity string. Nah, sekarang kita akan menerima dokumen JSON seperti ini. Ya. Kita coba cetak dulu, benar nggak? Jadi, kita cetak. Terima request post. JSON, get misalnya judul. Oke, itu saja dulu kita cetak. Mari kita tes. Oh ya, di sini harus ada return-nya. Untuk sementara saya bikin dulu return-nya response entity. Oke. Bodinya tes diterima. Mari kita run. Baik, sudah running. Kita tes, karena ini HTTP post, saya nggak bisa simulasikan pakai browser ini. Ya, maka kita simulasikan pakai Insomnia. Anda mungkin pakai Postman ataupun REST client yang lain, silahkan. Ini saya sudah siapkan format JSON-nya seperti ini. Oke, data JSON-nya. Ya, Anda boleh tiru. Ini URL-nya, /create. Metodenya post. Ya. Ini jenisnya jangan lupa diubah JSON. Dan kita send. Oke, di sini ada preview test diterima, tapi yang penting kita lihat juga di program Java kita ada output nggak. Oke, ini dapat. Pertama adalah terima request post, kemudian kita cetak judulnya, JSON get judul, test input 1 via REST. Benarkah itu judulnya? Benar ya? Oke. Sekarang kita kembangkan lagi program kita.
Saya boleh hapus ini kembali. Apa yang harus kita lakukan di sini? Pertama adalah kita ubah data yang terkandung dalam JSON ke dalam objek yang bisa diterima oleh service kita. Service. Ya. Dengan kata lain, apa sih yang bisa diterima oleh service-nya kita? Kita belum bikin ya di sini metode service untuk melakukan penyimpanan ke data. Tetapi intinya yang mau disimpan ke data adalah objek entity ini. Ya. Rancangan JSON kita bisa jadi berbeda dengan objek entity ini, rancangan kelas entity ini. Nggak masalah. Ya. Tidak wajib JSON kita itu sama persis dengan entity, tidak wajib. Biasanya untuk contoh sederhana boleh entity sama dengan format JSON, tetapi biasanya kalau Anda merancang aplikasi yang relatif kompleks, besar, sebaiknya entity itu disembunyikan dari dunia luar seperti HTTP controller, REST controller, seperti itu. Ya, ada konsepnya itu. Nah, di sini kita JSON-nya memang beda. Kita di sini hampir mirip, tetapi tidak sepenuhnya sama ya. Nah, ini JSON-nya kita. Oke, jadi rencananya gini. Kita ubah dulu ke dalam dari objek JSON ke entity. Berarti entity-nya nanti apa? Berupa daftar belanja kan. Saya beri nama entity aja. Kita new. Lalu kita tentukan satu persatu nilai dari atribut daftar belanja ini. Apa aja yang kita harus set? Ini ID tapi nggak usah ya karena ini nanti auto generate dari database. Jadi judul aja dulu. Judul kita ambilnya dari mana? Ya dari JSON-nya ini. JSON-nya punya judul. Kalau yang tadi yang kita akan kirim ini. Nah ini, ya. Ini kita ambil dari si JSON ini, judulnya. Kembali lagi ke source code, maka berarti JSON get judul. Dari mana metode get judul? Ya dari metode yang kita bikin sendiri ini tadi, ya. Get judul. Oke. Apalagi berikutnya, saya tanggal. Nah, tanggal ini butuh parameternya, butuh argumen bertipe local date time. Ya. Dia butuh argumennya local date time. Sedangkan di JSON kita adanya apa? JSON get tanggal tipenya date. Nah, date ini dari Java util date ya. Java util date. Untuk bisa diubah ke local date time, memang kalau gampangnya sih ya silakan disamakan juga ya local date time. Tapi anggaplah sekarang kita perlu ubah ke local date time, ya. Maka ubah Java util date ke local date time. Kita pakai cara yang sederhana ya, dengan menggunakan bedanya itu local date time itu nggak mengenal zona waktu, time zone nggak kenal. Tapi kalau date itu kenal time zone. Jadi karena kita nggak ubah ke bentuk yang nggak kenal, ya kita ambil time zone default aja. Java sudah menyediakan fasilitas untuk itu. Caranya adalah karena get tanggal ini udah return-nya Java util date, kita panggil metode yang ada dalam Java util date. Itu ada toInstant, kemudian add zone kalau saya nggak salah. Kita pakai zone ID system default, kemudian to local date time. Nah, seperti itu. Oke. Saya tampung aja dulu ke variabel. Kita bilang tanggal local date time. Oke. Kita berikan sebagai argumen. Lalu, apalagi? Rincian barang ya, rincian barang.
Nah, untuk membaca rincian barang ini bisa ada banyak, berarti kita for each di dalam dokumen JSON ini. JSON get list barang. Nah, kita lakukan for each. Untuk setiap objek barang yang ditemukan, elemen barang yang ditemukan, kita terimanya sebagai variabel barang. Lalu kita bisa akses ya. Tapi kita harus simpan ke dalam entity. Entity cara nyimpan barangnya gimana? Entity add daftar barang. Daftar belanja detail. Nah, berarti kita bikin dulu objek daftar belanja detail. Gitu. Set banyaknya dulu. Kita ambil dari barang, get banyak. Set nomor urut nggak usah. Memo. Memo nama barang banyak kesatuan ya. Oke, sepertinya sudah. 1, 2, 3, 4. Keempat informasi dari JSON sudah kita set ke dalam objek detail, lalu kita assign ke entity. Add daftar barang, detail yang pertama. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa berikan ini kepada class service. Jadi serangkaian kode ini melakukan pengubahan data yang ada dalam JSON ke dalam objek entity-nya kita. Ya, ini kodenya. Mungkin baiknya kita bisa pindahkan ini ke metode tersendiri nantinya. Nah, kemudian rencananya kita akan manggil class service, panggil service yang kita miliki untuk menyimpan data ini. Misalnya metodenya namanya create gitu. Nah, cuma create ini belum ada. Terus katakanlah kalau berhasil, mungkin kita perlu menyimpan statusnya berhasil enggaknya, ya. Barangkali ini jenisnya return-nya berupa entity juga. Jadi begini, entity, begitu. Atau cukup seperti ini, lalu kalau metode ini create berhasil menyimpan, maka objek entity ini akan diupdate atribut ID-nya, ya, gitu. Lalu kita berikan return value, return response entity dot OK. Atau boleh misalnya kita bikin create-nya return-nya boolean ya. If create entity berhasil, maka kita return OK dengan pesan data tersimpan dengan ID entity get ID. ID-nya kan diset dari database ya. Tapi jika tidak, kita return response entity dengan nilai misalnya apa ya? Bukan bad request, bukan no content, tapi
Misalnya pesannya adalah data gagal tersimpan, kemudian HTTP statusnya adalah internal server error. Misalnya begitu. Ya. Nah, metode ini sendiri belum ada. Jadi kita create dulu. Di sini. Public boolean create, parameternya daftar belanja. Kita minta bantuan repositori yang sudah Spring sediakan untuk menyimpan data, ya. repo.save db, begitu. Nah, sekarang gimana cara kita tahu bahwa repo ini berhasil menyimpan atau enggak? Nah, ini perlu kita baca dokumentasinya sih, ya. Kalau terjadi kegagalan apa? Apakah dia akan throw exception atau apa? Saya juga nggak sepenuhnya hafal, ya. Amannya oke lah kita coba simpan pakai try catch block, ya. Saya nggak tahu persisnya, sebaiknya Anda membaca dokumentasinya dari repositorinya Spring ini. Kalau gagal apa yang terjadi? Nah, di sini kalau error, kalau berhasil kita return true, jika gagal ya udah kita return false. Begitu saja. Ya. Oke. Saya lupa, sepertinya ini kurang tepat return new-nya seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah return response entity dot dot status, ya, dot status. Misalnya statusnya adalah ini, HTTP status. Kemudian bodinya apa? Bodinya adalah tadi, data gagal tersimpan. Saya zoom out dulu. Nah, ini bentuk yang lebih tepat untuk mengembalikan response entity untuk keperluan kita, ya. Jadi kalau berhasil, kita return HTTP OK dengan pesan di dalamnya tuh ini. Kalau gagal, kita returnnya HTTP 50 berapa nih? Internal server error itu 500 kalau saya nggak salah. Ya. Ya, 500. Disertai pesan data gagal tersimpan. Oke. Ya. Mari kita coba running. Ini adalah data yang akan kita coba tes input. Mari kita send. Oke, di sini ada error, data gagal tersimpan. Kita periksa. Keterangan errornya adalah tidak ada keterangan error sesuatu di sini. Pastinya terjadi exception, ya, tapi karena kita nangkap exceptionnya kita nggak cetak, maka kita nggak tahu. Jadi kita harus mencetak dulu exceptionnya apa. Nah, kita cetak stack trace.
Oke, sudah running. Saya coba pause sekali lagi. Ya, di sini errornya kita udah muncul. Penyebabnya adalah a different object with same identifier already associated with session. Baik, jadi kalau kita lihat ini, yang mungkin errornya sama di tempat Anda juga. A different object with the same identifier value was already associated with the session. Ya, jadi katanya sudah ada objek dengan identifier yang sama. Oke, kita coba perbaiki. Jadi dengan melihat error yang terjadi, nampaknya ini disebabkan oleh primary key dari objek daftar belanja detail ya, yang mana primary key-nya itu berupa composite primary key yang terdiri dari foreign key dari daftar belanja ke induknya dan juga dari nomor urut. Jadi ada dua primary key yang dimiliki oleh ini. Kalau kita lihat di sini pakai embedded ID. Nah, ini kalau kita buka, ini primary key-nya dua ini. Ya. Long foreign key ke induknya dan nomor urut. Ada penjelasan dan cara yang baik untuk hal ini, tetapi cukup panjang. Saya bikin yang sederhananya aja. Jadi ID-nya ini kita harus set secara manual. Ya, mungkin ini bukan cara yang terbaik, tapi untuk mudahnya kita bikin secara manual dulu ID-nya. Ya, maka di kelas daftar belanja detail ini Anda tambahkan metode untuk mengeset ID-nya ya. Di mana ID-nya kita terima dua parameter. ID kita bilang aja ID objek induk dan integer nomor urutnya. Kita pakai kedua parameter itu untuk mengeset atribut ID. Oke, itu saja tambahan. Ingat di konstruktornya ini, sebelumnya ada new ID, itu kita hapus. Kemudian di kelas daftar belanja, ini karena kita memakai Hibernate, kita coba ganti generated value-nya menjadi yang lebih pendek. Kita tinggal pakai generated value strategy sama dengan generation type identity. Kalau kita pakainya Eclipse Link, itu dia maunya sequence seperti gini. Ya, karena kita pakainya sekarang Hibernate, itu kita ganti modelnya generation type-nya identity. Itu adalah perubahan kedua. Berikutnya, berarti di controllernya ini, kita harus rencana penyimpanannya begini ya. Di controller nanti akan ada efeknya gini. Kita menyimpannya ini dulu, kita simpan tunggal, belum menyimpan anak-anaknya. Kita simpan dulu ini dengan daftar barangnya tidak ada. Baru berikutnya kita tambahkan daftar barangnya itu ke objek daftar belanja, lalu kita simpan sekali lagi. Kenapa kita harus simpan kedua kalinya? Karena yang pertama kita simpan itu, kita dapatkan dulu ID-nya, kemudian kita set ke setiap detailnya, baru kita simpan lagi bersama dengan objek daftar belanjanya. Nah, berarti di sini kita jangan langsung tambahkan dulu, kita tampung aja dulu ke array ya. So, di sini saya buat sebuah array. Ini kita ganti.
daftar belanja detail adalah array, kita bilang saja array detail belanja. Array-nya berapa elemen kita bisa ketahui dari JSON-nya ya. List barang dot size. Begitu. Mungkin ini saya jangan bilang list barang, kita rename aja menjadi list data barang gitu. Oke, kemudian di sini array-nya kita new satu persatu. Ini berarti saya harus for i barangkali. Ya, kita for i saja ya. Gitu. Kita lakukan seperti ini. Ini kita ganti dengan list data barang get ke i. Oke, kemudian kita nggak langsung tambahkan ke entity, tapi kita sekedar simpan ke array. Kemudian ketika berikan ke service, kita berikan objek entity-nya dan array-nya. Alangkah lebih bagusnya kalau bisa langsung ke dalam objek entity ini ya, tanpa harus 2 parameter. Tapi kita coba dulu, mungkin nanti bisa kita sempurnakan. So, kita punya 2 parameter. Pertama kita simpan dulu, ya. Pertama simpan dahulu objek daftar belanja tanpa mengandung detail apapun. Gitu ya. Nah, kalau ini berhasil, maka DB ini sudah akan terset ID-nya. Lalu untuk setiap array ini, oh ini ternyata kita bisa for each juga. Kita bisa for each detail dot set ID. ID-nya adalah db get ID dan nomor urut. Nah, ini kita butuh variabel pencacah nomor urut ini. Misalnya nomor urutnya mulai dari 0. Coba kita lihat dahulu nomor urut itu mulainya dari mana. Dari 1. Baik. Seperti itu. Daftar belanja ini DB, kita add
daftar barangnya, detail. Sebaiknya nama variabel ini saya ubah juga, jangan db. Kita bilang saja entity, gitu. Lalu di sini kita save lagi. Oke, mari kita coba. Sebelumnya ada datanya saya yang ini sudah berhasil, saya hapus dulu. Oke, baik. Kita tes running sekali lagi. Data JSON-nya kita siapkan dahulu. Misalnya kita beri nama tes input yang kedua ya sekarang. Tanggalnya ke tanggal 20. Oke, seperti ini. Oke, sudah running. Kita clear. Kita tembak lagi pakai Postman. Oke, di sini keterangannya berhasil tersimpan. Outputnya di sini kita bisa lihat SQL yang dilakukan. Tidak terlalu efisien karena proses dan rancangan kita. Tapi kita lihat dulu hasilnya. Oke, saya refresh. Ya, ini tersimpan. Dan rincian itemnya harusnya ada 2 buku tulis dan pulpen. Kita refresh. Dan di sini ada ya, buku tulis dan pulpen. Seperti itu. Kalau kita retrieve, baca, nah di sini sudah muncul buku tulis dan pulpen ya. Mungkin coba saya lewat sini. Nah ini returnnya. Yang ketiga adalah ini ya. Nah, ini yang paling terbaru. Oke. Jadi seperti itu. Silakan Anda uji coba melakukan di komputer Anda sendiri. Ya. Oke, berikutnya akan kita lanjutkan secara diskusi untuk pengembangan ataupun ada pertanyaan terkait pembuatan REST API ini. Ya. Oke, terima kasih.